Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Menjadi pengusaha itu adalah pilihan, baik itu pengangguran, baik itu karyawan, baik itu pegawai negeri, dan semua baik miskin atau kaya itu berhak untuk mencapai sukses dengan menjadi seorang pengusaha. Oke, sebelum video ini saya lanjutkan, yang belum subscribe silahkan tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sukses itu adalah hak setiap orang yang percaya dan serius dalam memperjuangkannya. Siapa saja, termasuk salah satunya adalah karyawan yang setiap harinya sudah tersita waktu selama 8 jam dalam pekerjaannya dan tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari itu apabila pekerjaannya banyak dan memerlukan lembur. Mengingat seorang karyawan bekerja kepada orang lain itu ada batasnya. Mungkin kalau suatu saat sakit itu masih bisa berobat. Suatu saat dipecat itu masih bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Tetapi ada satu alasan yang mau tidak mau dia harus berhenti bekerja, yaitu pada saat usia sudah memasuki tua. Nah, kalau setelah masa pensiun itu masih bisa bekerja lagi. Tetapi kalau udah usia tua, yaitu usia di mana seseorang itu tidak bisa bekerja lagi. Nah, pada saat orang itu tidak bisa bekerja lagi, itu kita dipaksa untuk tidak bekerja oleh keadaan tersebut. Dan tidak ada satu perusahaan pun yang mau membayar orang yang tidak bisa bekerja. Nah, bagaimana menghadapi hal itu? Tentu kita harus memulai membangun usaha atau membangun bisnis atau membangun aset yang pada saat usia itu sudah sampai, yaitu usia tidak bisa bekerja, aset kita itu sudah bisa bekerja sendiri mencari uang untuk kita. Jadi usaha pada saat kita itu masih bekerja, itu kita bisa delegasikan pekerjaan yang harus kita lakukan, bisa kita delegasikan kepada orang tertentu, mungkin pekerja. Akan tetapi mungkin kalau kita bekerja di sebuah perusahaan itu gajinya kita lebih besar dengan gaji pelayan toko atau pelayan usaha itu lebih kecil. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita masih punya sisa hasil usaha. Tetapi usaha itu sudah mulai jalan. Sebelumnya kita menggunakan tenaga kerja yang bisa kita percaya, yang bisa amanah untuk menjalankan usaha kita. Walaupun kita masih berjalan dalam rangka kecil, tetapi itu kita sudah bisa memulai. Mengenai permodalan, silakan disisakan dari gaji yang Anda miliki untuk ditabung memulai usaha. Nah, kita pastikan dengan kerja keras kita, dengan upaya kita memotivasi pekerja yang kita miliki untuk bisa bekerja lebih aktif agar usaha kita semakin hari semakin besar dan semakin hari meningkat. Nah, suatu saat apabila kita sudah memasuki usia pensiun dan kita mendapatkan pesangon dari perusahaan, kita bisa menginvestasikan pesangon yang kita miliki untuk memperbesar atau diinvestasikan lagi di tempat usaha kita. Kalau seandainya mungkin memastikan bahwa usaha yang kita jalankan itu sudah cukup untuk menggantikan posisi kita sebagai pekerja di sebuah perusahaan, maka kita boleh resign untuk melanjutkan usaha kita yang sudah kita rintis dan sudah berjalan tersebut untuk fokus kepada usaha yang sudah kita rintis tersebut. Dengan prinsip bahwa sekecil apapun usaha itu kita akan menjadi bosnya. Sebesar apapun gaji kita, kalau kita masih bekerja di sebuah perusahaan atau kerja sama orang, itu berarti kita masih seorang karyawan atau seorang buruh yang mana kita bisa membesarkan
membesarkan usaha orang lain dengan baik. Kenapa tidak kita membesarkan usaha kita sendiri? Nah, ini sebagai motivasi bahwa sekarang Anda harus memulai membangun aset, membangun usaha, sekecil apapun itu segera dimulai, agar setelah kita memulai, itu langkah-langkah selanjutnya itu terlihat. Nah, mudah-mudahan tips singkat ini bisa menambah wawasan Anda dan bermanfaat dan membawa barokah kepada kita semua. Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.